Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel Logos Indonesia. Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi untuk kalian semua tentang pengaruh media sosial dalam perilaku konformitas. Konformitas adalah perilaku seseorang guna menyesuaikan diri dengan norma atau standar yang berlaku dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Ketika kita berbicara tentang remaja, mereka sangat rentan terhadap pengaruh di lingkungan sekitar, terutama dalam hal konformitas. Di tengah era digital seperti sekarang ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan para remaja. Seringkali kalian melihat teman-teman kalian di medsos melakukan sesuatu yang tampaknya keren, dan kamu merasa perlu untuk mengikuti tren tersebut agar diterima dan disenangi. Misalnya kamu melihat banyak teman yang posting foto saat liburan ke tempat eksotis, maka kamu merasa perlu untuk pergi ke tempat yang sama, meski sebetulnya itu bukanlah pilihan liburan idamanmu. Situasi seperti ini menunjukkan bagaimana media sosial bisa mempengaruhi kemauan kita untuk melakukan konformitas. Pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana media sosial mempengaruhi perilaku konformitas. Contoh perilaku konformitas di media sosial dan pastinya dampak positif maupun dampak negatif konformitas di media sosial tersebut. Bagi kalian memang ingin mengetahuinya, jangan lupa sebelumnya kalian like, komen, dan subscribe channel ini terlebih dahulu. Terima kasih. Kenapa artikel ini kami angkat agar kalian bisa lebih paham tentang apa saja pengaruh media sosial dalam perilaku konformitas. Untuk pembahasan pertama yaitu media sosial dan konformitas. Media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dan bersosialisasi. Hal ini dapat mempengaruhi konformitas dengan cara berbagai aspek, seperti tekanan dari kelompok, popularitas di media sosial, atau tanggapan dari orang lain terhadap postingan kita. Berkat media sosial, cara kita berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain telah berubah secara drastis. Bagaimana caranya? Nah, pikirkan saja tentang tekanan yang kalian rasakan saat melihat postingan teman kalian yang mendapatkan banyak suka dan komentar positif. Kalian mungkin merasa perlu untuk membuat postingan serupa atau ikut dalam tren yang sama untuk mendapatkan pengakuan yang sama, bukan? Itulah salah satu contoh konformitas di medsos, yaitu kalian menyesuaikan perilaku berdasarkan apa yang kamu lihat orang lain lakukan. Misalkan saja ada tren baru, misalnya mengunggah foto dengan filter tertentu dan segera menyapu media sosial. Kalian melihat hampir semua teman kalian mengikuti tren tersebut dan merasa perlu untuk ikut serta. Walau mungkin pada awalnya kalian merasa tidak yakin, namun karena ingin merasa termasuk dan diterima oleh kelompok kalian, akhirnya kamu pun mengikuti tren tersebut. Bahkan beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa semakin banyak waktu yang kita habiskan di medsos, semakin tinggi kecenderungan kita untuk konformitas. Ini terutama berlaku untuk remaja yang masih mencari identitas mereka dan sangat rentan terhadap tekanan sosial. Jadi, dalam banyak hal, media sosial tidak hanya menjadi tempat untuk berbagi dan berinteraksi saja, namun medsos membentuk bagaimana kita berperilaku dan membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak salah apabila hal ini pastinya wajib kalian ketahui. Selanjutnya kita akan bahas dampak positif dan negatif konformitas di media sosial. Dalam konteks media sosial sendiri, konformitas bisa seperti mata pisau bermata dua, bahwa media sosial mempunyai dampak positif dan mempunyai dampak negatif. Hal ini harus kalian ketahui dan kalian terapkan dalam bermedsos. Untuk yang pertama kita akan bahas yaitu jadi apa saja sisi positifnya. Berikut adalah sejumlah pembahasan kami tentang sisi positif dari konformitas di media sosial yang pastinya harus menjadi perhatian kalian semua para pengguna medsos di Indonesia. Ketika kita berbicara tentang dampak positif, hal tersebut bisa berarti terbentuknya komunitas yang mempunyai pemikiran yang sama atau like-minded. Tahukan betapa menyenangkan rasanya menemukan orang-orang yang senang
dengan hal-hal yang kalian sukai juga. Itu merupakan esensi dari komunitas seperti Minded. Selain itu, media sosial pun memudahkan pertukaran informasi dan membantu kita semua untuk mengembangkan minat ataupun hobi. Misalkan saja kalian suka memasak dan sering memposting hasil masakan kalian, maka kalian bisa bertemu dengan orang-orang yang juga suka memasak dan belajar satu sama lain. Dan harus kalian ketahui, apabila hal ini menjadi sisi positif yang ada di konformitas media sosial, banyak sebetulnya sisi positif yang bisa dirasakan oleh para pengguna medsos itu sendiri. Seperti yang telah kami bahas di atas, ketika kalian hobi sesuatu lalu kalian posting di media sosial dan banyak mendapatkan like atau love dan juga banyak dikomentar baik oleh warganet, maka hal tersebut menjadi sesuatu hal yang positif bagi kalian semua. Namun tidak bisa dipungkiri guys, ada beberapa hal negatif dari hal tersebut. Dan untuk negatifnya sendiri bisa kalian rasakan sendiri pastinya. Dan untuk sisi negatifnya adalah sebagai berikut. Di sisi lain, konformitas juga mempunyai sisi negatif. Ingat ketika kalian merasa perlu untuk ikut tren tertentu yang sebetulnya tidak kalian sukai, hanya karena semua orang lain melakukannya, itu adalah contoh tekanan sosial. Salah satu dampak negatif konformitas di media sosial. Bahkan bisa sampai mengorbankan nilai-nilai yang kita pegang hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Lebih buruk lagi guys, ini bisa mengarah pada cyberbullying atau membawa kita ke kecemasan dan depresi karena merasa harus selalu up to date. Hal ini memenuhi ekspektasi yang berubah dari masyarakat. Jadi bukan berarti semua hal di media sosial itu buruk, tapi kita perlu bijaksana dalam menggunakannya. Kuncinya adalah selalu percaya pada diri sendiri. Selanjutnya menjaga nilai pribadi dan mengingat bahwa setiap orang mempunyai jalannya sendiri. Kamu tidak perlu selalu sama dengan orang lain. Maka media sosial mempengaruhi perilaku konformitas kita dengan cara yang beragam. Sementara ada beberapa dampak positif yang bisa kita peroleh dari konformitas, seperti pembentukan komunitas dan pertukaran informasi. Maka kita pun perlu waspada terhadap dampak negatif konformitas di media sosial, seperti tekanan sosial dan cyberbullying. Itulah penjelasannya, terima kasih.